قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membacakan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah seorang muslim mereka bertadarus, saling mengingat dan mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala dan juga agama yang diutus atau agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka disebut dengan taman di antara taman-taman yang ada di surga. Sehingga kita bisa mengatakan, ikhwatul Islam, bagi kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di kota Madinah, maka Allah kumpulkan untuk kita dua taman surga. Yang mana dua taman surga ini sama-sama memiliki makna yang luar biasa dan maknanya sama. Yang pertama adalah taman surga yang semua kita kenal, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku, di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Nabi menyebut dengan kalimat raudhatun min riyadil jannah. Kemudian hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, idza marartum bi raudhatin min riyadil jannati farta'u. Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga. Bahasa yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dua hadis ini sama dan maknanya berbeza, tapi tujuannya sama. Yang pertama raudhah yang kita kenal semuanya. Sedangkan yang kedua adalah raudhah di mana dilakukan perkumpulan, dibacakan ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga disebut dengan raudhah. Dan raudhah itu artinya di antara tujuan yang paling mulia. Kenapa kita harus beribadah di raudhah? Karena apapun ibadah yang dilakukan di raudhah, baik raudhah yang pertama ataupun raudhah yang kedua, maka bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga yang sesungguhnya. Dan itu merupakan di antara kemuliaan yang luar biasa bagi kita yang ada di kota Madinah. Di kota Madinah bukan hanya satu raudhahnya, tapi ada dua. Yang pertama adalah raudhah di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Dan yang kedua, raudhah apabila kaum muslimin mereka berkumpul di dalam Masjid Nabawi. Dan kita sedang berada di Masjid Nabawi. Kemudian mereka berzikir dengan membaca ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga disebut dengan raudhatun min riyadil jannah. Kemudian selawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang kita selalu saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya adalah bagaimana kita berusaha menjadikan kehidupan hari-hari kita untuk senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian, ikhwatul Islam? Karena minimal di dalam mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi ada dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila ada orang yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, berarti mereka telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
Karena salam dan salawat itu adalah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna daripada sebuah hak? Hak itu artinya kalau seandainya kita tidak melakukannya, maka Nabi akan tuntut kita. Dan mana hak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena salam dan salawat itu adalah haknya Nabi atau kewajiban umat kepada Nabi-Nya. Apabila kita mengetahui tentang dua perkara ini, ikhwatul Islam, maka dengan itu pula kita akan semangat, termotivasi. Di samping ada hadis-hadis yang sangat banyak bagaimana Nabi memberikan motivasi. Mereka yang mengucapkan salawat kepada Nabi sangat banyak sekali keutamaannya. Salah satunya adalah sebuah hadis yang sangat indah. Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang mengucapkan salawat kepada Nabi SAW mukhlisan min qalbi, betul-betul ikhlas dari dalam hatinya, apa yang akan mereka dapatkan dengan satu ucapan salawat ini? Yang pertama, Allah yang bersalawat kepadanya 10 kali. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya bersalawat kepada Nabi, tapi Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi. Dan makna daripada kalimat Allah bersalawat kepada Nabi, artinya Allah senantiasa mengagungkan, memuji, menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga maknanya, orang yang bersalawat kepada Nabi berarti Allah juga akan menyanjungnya, memujinya dan mengangkat namanya. Itu merupakan di antara keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan salawat yang tadi mereka bacakan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka 10 darjat. Kemudian juga dengan satu salawat yang tadi mereka ucapkan, Allah hapuskan dari mereka 10 kesalahan. Kemudian juga dengan satu salawat yang tadi mereka ucapkan, Allah tuliskan untuk mereka 10 kebaikan. Hadis mana lagi yang kita harapkan ikhwatul Islam? Ketika kita mendengarkan bagaimana mulianya mereka-mereka yang menjadikan hari-harinya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang banyak melakukan dosa dan maksiat, di antara salah satu menghilangkan dosa dan maksiat tersebut, di samping kita bertaubat kepada Allah, adalah dengan memperbanyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka perbanyaklah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang ingin diberikan pahala yang luar biasa dengan amalan yang mudah, maka perbanyaklah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang ingin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali keutamaan bagi mereka yang mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kita membiasakan diri untuk selalu dan senantiasa mengucapkan salam dan selawat kepada baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih berkaitan dengan tata cara ibadah, karena itu ada hubungannya dengan kota Madinah. Kota Madinah, ikhwatul Islam, dia banyak sekali namanya. Dan di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Mahfudah. Al-Mahfudah itu artinya adalah kota daerah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa Allah Subhanahu wa taala menjaga kota Madinah? Dari semuanya. Allah Subhanahu wa taala menjaga kota Madinah dari orang-orang yang menginginkan keburukan. Karena tidak ada orang yang menginginkan keburukan dikala mereka berada di kota Madinah, kecuali mereka akan lenyap sebagaimana hilangnya garam dikala dimasukkan ke dalam air. Kemudian kota Madinah, bagaimana bentuk kota Madinah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kota Madinah tidak akan masuk ke dalamnya fitnah yang paling besar, yaitu fitnah Dajjal. Tidak ada satupun Nabi kecuali memberikan peringatan kepada umatnya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Dajjal hanya tinggal di bumi 40 hari saja. Hari pertama sama dengan 1 tahun. Hari kedua sama dengan 1 bulan. Hari ketiga sama dengan 1 pekan. Hari keempat sampai hari ke-40 sama dengan hari-hari yang lainnya. Tidak ada satu jengkal tanah pun kecuali ada kaki Dajjal menginjak di sana. Begitu juga dengan Madinah. Dajjal itu ingin masuk di kota Madinah. Namun dikala dia sampai di sebuah daerah atau di ujung Madinah, di batasan tanah haram yang kita kenal dengan daerah Juruf, maka ada malaikat di sana yang sedang menghunuskan pedang. Kemudian dikala dia melihat malaikat, maka dia tidak bisa masuk.
pada akhirnya dia pun pergi meninggalkan Madinah. Artinya Madinah dijaga dari fitnah yang paling besar. Makkah Madinah, Dajjal tidak akan pernah bisa memasukinya. Begitu juga Madinah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang mematikan yang kita kenal dengan ta'un, sebuah penyakit yang tidak akan ada obatnya sampai hari kiamat. Walaupun mereka yang terkena ta'un akan dipanggil oleh Allah sebagai seorang yang syahid, tapi tidak ada mereka yang terkena penyakit ta'un kecuali mereka akan meninggal. Dan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari agar tidak masuk ke dalam kota Madinah. Sehingga dengannya kota Madinah disebut dengan Al-Mahfuzah. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan bahawa tidak adalah jalan-jalan yang ada di kota Madinah kecuali ada dua malaikat yang menjaganya. Coba bayangkan ikhwatul Islam, sekarang kita berada di kota Madinah, dan di kota Madinah banyak sekali jalannya. Setiap jalan yang ada di kota Madinah ada malaikat yang menjaganya, sehingga dengannya disebut dengan Al-Mahfuzah, kota yang dijaga oleh Allah. Bukan berarti Allah tidak bisa menjaga Madinah, tapi Allah ingin menyampaikan bagaimana kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kota Madinah, maka disebut dengan Al-Mahfuzah. Kemudian begitu juga ikhwatul Islam, orang yang tinggal di kota Madinah dan sering melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Azza wa Jalla, yang kita kenal dengan kefasikan atau kemunafikan, mereka secara sendirinya tidak akan bisa tahan lama tinggal di kota Madinah. Madinah sendiri yang akan mengusirnya. Sehingga dengan itu pula lah Madinah disebut dengan Al-Mahfuzah. Dan kenapa juga Madinah disebut dengan Al-Mahfuzah? Allah Subhanahu wa taala juga menjaga ibadah yang ada di dalamnya. Karena memang ada ancaman dari Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Apa hadis Nabi SAW? Al-Madinatu haram. Madinah itu ada tanah haram yang wajib bagi kalian untuk menghormatinya, menghargainya, menjunjung tinggi, mengangkat syiar Allah Subhanahu wa taala. Al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila Thawr. Madinah itu adalah haram di antara Bukit 'Ir dengan Bukit Thawr. Kemudian apa lanjutan hadisnya? Ketika Nabi telah memberikan batasan, artinya batasan ini ada makna di dalamnya. Dan di antara salah satu makna yang ada di dalamnya, man ahdasa fiha hadasa au awa muhdisa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang dikala Allah berikan kesempatan bagi mereka berada di kota Madinah di dalam batasan yang telah disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia, maka mereka hendaklah berhati-hati terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena nanti kalau mereka tidak berhati-hati dalam beribadah, maka bisa jadi mereka akan mendapatkan efek negatifnya. Karena ibadah itu ikhwatul Islam, sebagaimana pembahasan kita yang sebelumnya, ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali telah melewati dua syarat, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Ali di dalam sebuah riwayat ikhwatul Islam. Ada namanya Abu Ali. Abu Ali ini adalah laqab daripada salah seorang ulama yang kita kenal dengan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, mungkin sebahagian kita mengenalnya, mengetahuinya, pernah mendengarkan namanya. Ada orang yang bertanya kepada Fudail bin Iyad, ulama-ulama yang meninggal pada abad kedua Hijriah. Ada orang yang bertanya kepadanya, wahai Imam, bagaimana supaya amal ibadah yang kami lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dia mengatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal ibadah seorang hamba kecuali mereka melewati dua hal yang penting di dalam beribadah. Yang pertama mukhlisah, dan yang kedua sawaba. Yang mukhlis, apa arti mukhlisah? Maka lillah, suatu ibadah yang hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua sawaba, ibadah tersebut harus benar. Maka orang ini bertanya, apa makna ibadah itu harus benar? Maka ala sunnah. Setiap ibadah yang dilakukan maka hendaklah barometernya sunnah Rasulullah SAW, atau kita tahu bagaimana tata cara Nabi beribadah dan kita pun akan beribadah sebagaimana ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, ibadah ikhwatul Islam tidak boleh kita lakukan kecuali dengan dua ini. Apabila ada di antara kita yang melakukan ibadah hilang salah satunya atau kedua-duanya, maka ingat akan hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita ulang secara cepat. Orang yang pertama kali dicampakkan ke dalam api neraka adalah mereka ahli ibadah. Yang pertama orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua mereka yang baca Quran.
Yang ketiga, mereka yang rajin bersedekah, namun mereka dicampakkan oleh Allah gara-gara jihadnya, gara baca Qurannya, gara-gara sedekahnya. Kenapa demikian? Kenapa orang yang beribadah masuk ke dalam api neraka? Disebutkan di dalam hadis ini, orang yang berjihad, dia hanya ingin mendapatkan sebuah gelar agar disebut sebagai seorang pahlawan. Waqad qil, dan gelar itu sudah dia dapatkan dan dia tidak melawan dirinya, maka dialah yang pertama kali dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Yang kedua, orang yang baca Quran, sebuah ibadah yang mulia, tapi dengan baca Quran dia dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Kenapa demikian? Karena dia hanya bertujuan untuk mendapatkan titel qari. Itu yang dia inginkan, faqad qil. Dan gelar ini sudah dia dapatkan, maka Allah campakkan dia ke dalam api neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang bersedekah, orang yang berinfak, orang yang mengeluarkan hartanya, tapi tujuannya bukan untuk Allah, tujuannya agar dikatakan dirinya sebagai seorang dermawan. Waqad qil, dan gelar itu telah dia dapatkan, maka dia yang pertama kali dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka. Jadi perkara ikhlas itu bukan perkara yang main-main, ikhwatul Islam. Betul-betul harus kita jaga. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang semua kita hafal. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tahukah kita bagaimana cerita tentang doa ini, ikhwatul Islam? Karena Nabi SAW berdoa dan mengajarkan para sahabatnya, bahkan Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, qalbun. Bahasa Arab hati adalah qalbun. Dan kenapa bahasa Arab hati itu adalah qalbun? Qalbun itu secara tekstual atau secara bahasa artinya sesuatu yang tidak menetap. Karena hati kita ini tidak pernah menetap. Iman kita kadang naik, kadang turun. Kadang kita semangat, kadang kita lemah. Makanya disebut dengan hati atau qalbun, sesuatu yang berbolak-balik. Sehingga Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinik, maka tegarkan hati kami untuk senantiasa berada dalam agamamu, melakukan ketaatan, cinta kepadamu dan juga kepada nabimu. Kemudian ikhwatul Islam, ada sebagian para sahabat, dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau takut kepada kami? Ini pertanyaan sahabat. Karena doa ini seolah-olah Nabi terlalu khawatir kepada umatnya, sehingga para sahabat mereka mengatakan, apakah engkau takut kepada kami ya Rasulullah? Kami sudah beriman kepada Allah, kami beriman kepadamu. Apa yang kau takutkan kepada kami? Apa jawaban Nabi SAW? Sesungguhnya hati anak Adam berada di tangan Ar-Rahman, dan Allah bisa jadi membolak-balikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkataan yang lain, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya ada sebuah perkara yang paling aku takutkan kepada kalian. Apa perkara yang ditakutkan oleh Nabi SAW? Nabi mengatakan kesyirikan. Kesyirikan itu ada dua. Yang pertama kesyirikan besar. Kesyirikan besar semua kita tahu. Tapi ada kesyirikan yang jarang di antara kaum muslimin tahu. Kalaupun mereka tahu, tapi jarang di antara kaum muslimin mereka selamat darinya, maka disebut dengan asyirkul asghar. Di dalam riwayat yang lain, Nabi menyebut dengan asyirkul khafi, kesyirikan yang tersembunyi. Dan Nabi SAW memberikan gambaran ibarat. Apa kata Nabi SAW? Kesyirikan besar, kita tahu apa definisinya. Kesyirikan kecil, atau yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan ar-riya. Riya itu ikhwatul Islam sampai sekarang itu adalah penyakit yang sangat melanda atau betul-betul melanda kaum muslimin. Nabi memberikan contoh. Riya itu ibarat, ini walaupun berwarna kuning ya, tapi contoh saja. Nabi memberikan contoh, ibarat ada batu yang berwarna hitam. Kemudian di atas batu ini ada semut yang berwarna hitam pula. Kemudian batu hitam, di atasnya ada semut yang berwarna hitam. Di malam yang kelam pula, siapa di antara kita yang bisa melihatnya? Jangankan batu hitam, kuda yang besar berwarna putih, kalau di malam hari sulit bagi kita untuk memperhatikannya. Ini batu hitam, di atasnya ada semut hitam. Di malam yang kelam, siapa di antara kita yang bisa merasakannya? Tidak ada. Begitulah contoh disebutkan oleh Nabi SAW. Sehingga memberikan prediksi itu sulit sekali. Makanya masalah riya itu ikhwatul Islam adalah perkara yang betul-betul dijaga oleh kaum muslimin. Apapun ibadah yang mereka lakukan, maka hendaklah mereka menjaganya. Makanya di dalam sebuah doa,
yang tidak boleh bagi kaum muslimin untuk melewatkannya. Dan doa ini ada di dalam zikir pagi dan sore. Zikir pagi sore adalah zikir yang komplit, lengkap semuanya di dalam zikir yang diajarkan oleh Nabi, dan itulah wirid yang sesungguhnya. Jangan sampai kita melewatkan pagi setelah sholat subuh kecuali kita baca zikir ini. Begitu juga setelah asar atau yang menyebutkan setelah maghrib kita baca zikir ini. Salah satunya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung bermohon kepadamu agar aku tidak melakukan kesyirikan. Makna daripada kesyirikan ini bukan kesyirikan yang besar. Kesyirikan besar semua kita tahu, menyembah selain Allah, meminta kepada selain Allah, menyembah kepada kuburan, menyembah orang lain, semua kita tahu. Tapi kesyirikan kecil siapa di antara kita yang tahu? Sehingga Nabi mengajarkan doa ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perlakuan melakukan kesyirikan kecil yang aku ketahui, dan aku minta ampun kepadamu kalau aku melakukannya sedangkan aku tidak tahu. Sebuah doa yang tidak boleh bagi kaum muslimin kecuali mereka membacanya siang dan malam, terutama di pagi hari dan di sore hari. Di pagi hari dibaca 3 kali, di sore hari juga dibaca 3 kali. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu syarat yang pertama, bagaimana kita betul-betul ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara penunjang kita melakukan keikhlasan ikhwatul Islam adalah dengan menyembunyikan amal ibadah. Dan itulah yang selalu kita ingin sampaikan kepada kaum muslimin, terutama ibadah-ibadah yang mulia ini. Ketika Allah berikan kepada kita kesempatan beribadah, maka sebisa mungkin sembunyikanlah dari pandangan orang lain selagi ibadah tersebut bisa disembunyikan. Ada sebuah cerita ikhwatul Islam, karena menyembunyikan ibadah adalah tanda seseorang akan mendapatkan husnul khatimah. Ada sebuah kejadian, semoga kejadian ini memberikan manfaat kepada kita bersama. Salah seorang yang berasal dari barat. Barat itu artinya daerah kaum muslimin yang ada di bagian barat sana, di Maroko, Jazair ataupun yang semisalnya. Ini sudah lama ceritanya. Dia bermimpi. Dan mimpi itu ikhwatul Islam, kita tidak boleh menjadikan mimpi sebagai standar. Karena mimpi Nabi dan para Rasul itu wahyu, sedangkan mimpi kita tidak demikian. Mimpi kita bisa jadi yang pertama kabar gembira, bisa jadi yang kedua gangguan daripada syaitan, bisa jadi yang ketiga itu hanya sekedar bunga tidur saja. Kita tidak bisa memastikan. Tapi ada sebagian mimpi itu merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala, atau yang dikenal dengan mubasyirat. Mubasyirat itu karena kenabian itu tidak ada lagi. Yang ada adalah mubasyirat, yaitu kabar gembira. Biasanya kabar gembira itu disampaikan oleh Allah kepada seorang hamba melalui mimpi. Dan mimpi itu tidak boleh dijadikan serta-merta standar dalam agama kalau menyelisihi syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang bermimpi, misalnya, aku bermimpi Allah perintahkan kepadaku untuk tidak lagi menunaikan ibadah salat, maka itu mimpi dari syaitan namanya. Ingat baik-baik. Tapi ada yang mengatakan Allah perintahkan kepadaku mimpi untuk melaksanakan ibadah umrah. Kamu insya Allah cukup hartanya pergi umrah. Dia mimpi umrah, lakukanlah. Artinya mimpi itu tidak bisa dijadikan standar kecuali dijadikan sebagai tolak ukur agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, salah satunya mimpi orang ini. Orang ini bermimpi, apa mimpinya? Ini cerita yang sangat indah, semoga memberikan manfaat. Apa makna daripada sebuah keikhlasan dan bagaimana kita ikhlas dalam beragama. Orang ini ikhwatul Islam bermimpi. Malam pertama dia bermimpi, Nabi mengatakan, wahai fulan, pergilah kamu ke Mekah, cari orang ini, namanya fulan bin fulan bin fulan. Kalau kamu bertemu dengan dirinya, kabarkan kepadanya bahwa dia salah satu penduduk surga. Orang ini pun bangun. Dikala dia bangun, dia tidak percaya. Kemudian malam berikutnya juga demikian, mimpi yang sama. Malam berikutnya mimpi yang sama. Mimpi dia ini tidak ada salahnya, karena mimpi dia ini diperintahkan untuk melaksanakan ibadah umrah sebagaimana tadi yang kita contohkan. Kemudian dia pun melaksanakan ibadah umrah. Umrah dulu dengan umrah sekarang berbeda. Umrah sekarang itu lebih ringan dibandingkan dengan umrah yang dilakukan oleh zaman terdahulu. Sulit, berat, lama. Makanya dia pun mempersiapkan perbekalan yang matang, melakukan perjalanan yang jauh. Pada akhirnya dia sampai di kota Makkah Al-Mukarramah. Dia pun melaksanakan ibadah umrah. Kemudian setelah dia melaksanakan ibadah umrah, maka dia pun mulai mencari-cari mana fulan bin fulan. Dicarilah sekitar Mekah, mana fulan bin fulan. Tidak ada orang yang tahu. Kemudian dikala dia mencari di sekitar Mekah, karena Mekah itu ikhwatul Islam dulu tidak terlalu ramai orangnya, sehingga mudah bertanya. Kemudian dikala dia mencari di sekitar Mekah, tidak dijumpai, maka dicari lebih jauh lagi. Dikala dia kembali mencari orang tersebut agak sedikit jauh,
Maka pada akhirnya dia menemukan sebuah kampung yang agak sedikit jauh. Kemudian dia pun bertanya kepada orang kampung ini, tahukah kalian fulan bin fulan? Maka orang kampung ini seolah-olah menganggap remeh, karena orang ini orang yang tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan dia lebih dikenal dengan sesuatu wujuduhu ka'adamihi. Ada orang ikhwatul Islam di daerahnya, di masyarakatnya, dia ada, dia tidak ada, sama saja. Adanya dia dengan tidak adanya dia sama nilainya. Artinya tidak ada manfaatnya. Ada orang demikian keadaannya. Nah, orang ini demikianlah wujuduhu ka'adamihi. Adanya dia dengan tidak adanya dia sama saja. Orang tidak menganggap dia ada dia sama saja tidak ada, dengan tidak ada sama saja dengan ada. Artinya biasa-biasa saja. Bahkan dianggap orang-orang yang jauh dari beribadah, kurang artinya dia tidak dikenal. Kemudian pada akhirnya dia pun bertemu. Dikala bertemu maka dia berada di ujung kampung. Kemudian dia pun bertanya kepada orang ini, apakah kamu fulan bin fulan? Maka dia mengatakan, iya saya fulan bin fulan. Kemudian setelah itu dia pun, orang yang tadi bermimpi ini mengatakan, coba kabarkan kepada aku apa yang kamu lakukan. Sekarang ini ceritanya, apa yang kamu lakukan? Karena aku 3 kali melihat kamu di dalam mimpi. Nabi SAW memerintahkan diriku datang ke Mekah untuk mencari fulan bin fulan. Apakah kamu fulan bin fulan? Maka orang ini mengatakan, iya aku fulan bin fulan. Kemudian dia pun tentunya malu menceritakan apa yang pernah dia lakukan. Dia biasa saja salat 5 waktu. Bahkan walaupun dia tinggal di daerah haram, jarang dia salat di Masjidil Haram yang ada di Mekah, jarang. Padahal dia tidak jauh tinggal darinya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dia sampai di sana, atau dikala dia bertanya apa yang kamu lakukan, maka orang ini pun malu sebenarnya menceritakan. Kemudian dikala dipaksa karena orang ini mengatakan, sesungguhnya aku bermimpi Nabi perintahkan aku pergi mencari fulan bin fulan dan mengkabarkan kepadanya bahwa dia adalah seorang penduduk surga. Dikala didengarkan bahwa dia seorang penduduk surga, maka orang ini pun meneteskan air mata, menangis. Kemudian dia pun mulai menceritakannya, apa sih amalan yang dia lakukan. Karena dia tidak dianggap oleh masyarakatnya. Tapi ada suatu amalan. Dia memiliki seorang tetangga. Tetangga ini, tetangganya meninggal. Kemudian dia meninggalkan istri dan anak-anak. Dikala tetangganya ini meninggal, dia datang kepada istri dan anak-anaknya mengatakan, anggap saya sebagai orang tua kalian. Aku akan bertanggung jawab terhadap kehidupan kalian. Dan gajiku akan aku bagi 2, separuh untuk kalian, separuh untuk keluargaku. Dan tidak ada orang yang tahu kecuali antara dia dengan Allah sahaja. Itulah amalan yang dia lakukan. Dia sembunyikan, bertahun-tahun dia sembunyikan amalannya. Kemudian pada akhirnya setelah dia menceritakan kalimat ini, maka mereka pun sama-sama menangis. Karena ini merupakan ibadah yang berat di ikhwatul Islam. Menyembunyikan ibadah itu berat. Kita, selagi bisa kita tampakkan, kita tampakkan. Makanya sering kita jumpai ada orang yang berada di dalam Masjid Nabawi, atau mereka berada di Ka'bah Musyarrafah. Diambil handphonenya, minta tolong kepada kawannya, berada di depan Ka'bah berdoa, foto. Misalnya. Atau ada di antara kita yang beribadah, assalamualaikum guys, kami sekarang sedang berada di Raudhah. Siapa yang minta ini, minta itu, minta itu. Kenapa kita tidak sembunyikan ibadah yang kita lakukan di ikhwatul Islam? Tidak ada di antara kita yang bisa memberikan jaminan bahwa kita betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sembunyikan ibadah pun masih diganggu oleh syaitan, apalagi dikala kita tampakkan kepada semua orang. Bukan berarti kita dipaksa. Bagi kita yang bisa kuat, namun jarang di antara kita yang mengatakan dirinya bisa kuat. Jarang di antara kita yang bisa mengatakan saya kuat melawan syaitan. Dikala saya beribadah, ditampakkan kepada orang, saya kuat untuk menjaganya. Itu berarti ikhwatul Islam. Disembunyikan saja, syaitan datang menggoda, apalagi ditampakkan. Tapi ibadah yang bisa disembunyikan. Kemudian apa ceritanya ikhwatul Islam? Orang ini, mereka pun menangis. Dikala mereka menangis, maka orang yang tadi bermimpi membawanya ke haram untuk salat di Masjidil Haram yang ada di Mekah. Salat asar kira-kira. Dikala salat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, pas rakaat yang keempat, sujud yang terakhir, dia pun sujud untuk selama-lamanya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu yang kita inginkan? Bukankah kita ingin beribadah atau wafat dalam beribadah kepada Allah? Bukankah kita ingin wafat dalam keadaan sujud? Bukankah kita ingin wafat dalam keadaan baca Quran? Bukankah kita ingin wafat dalam keadaan bersedekah? Bukankah kita ingin wafat dalam keadaan berzikir? Dan di antara salah satu untuk melakukan dan mendapatkannya, maka biasakanlah untuk menyembunyikan ibadah. Karena Allah akan membongkar suatu saat nanti, Allah yang akan membongkarnya, bukan kita. Kalau Allah yang membongkarnya, itu adalah sesuatu yang mulia. Karena tidak ada orang yang beribadah kecuali Allah bongkar di akhir ceritanya.
maka dia pun mendapatkan husnul khatimah. Kita lihat para ulama ikhwatul Islam, kita contohkan saja, ada namanya Imam Al-Mawardi, salah seorang ulama Syafi'i. Imam Al-Mawardi ini ikhwatul Islam, dia punya kitab fikih yang begitu bagus sekali, kurang lebih 30 jilid. Begitu juga kitab-kitab yang lainnya. Dia pernah berpesan kepada muridnya, karena selama dia hidup, dia tidak pernah menampakkan catatannya, tulisannya, kitabnya. Kemudian dikala dia pernah berpesan kepada muridnya, wahai muridku, nanti kalau seandainya aku sakarat, wafat, datang ajal, maka pegang tanganku. Kalau seandainya aku menggenggam tanganmu, maka lepaskan semua kitab tersebut, bakar, hilangkan. Berarti Allah tidak menerima amal ibadahku. Tapi kalau seandainya engkau memegang tanganku dan tanganku tidak menggenggammu, terlepas begitu saja, maka sebarkanlah semua tulisanku. Maka muridnya melakukan. Dikala dia ingin wafat, maka dipegang tangan gurunya, ternyata tangannya tidak menggenggam, artinya Allah menerima amal ibadahnya. Kemudian baru dia menyebarkan tulisan guru-gurunya. Kapan kita tahu tentang karangan Imam Mawardi? Bukan dikala dia hidup, dikala dia telah meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga yang namanya keikhlasan. Dan semoga kita semua dijadikan orang-orang yang ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ikhwatul Islam, syarat ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makana ala sunnah. Setiap ibadah yang kita lakukan harus kita jadikan sunnah Nabi sebagai barometer. Kita contohkan. Contoh ini ikhwatul Islam terjadi kepada sahabat Abdullah bin Umar, dan hadis ini diriwayatkan dari Nafi', karena biasanya Nafi' itu meriwayatkan gurunya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dan Abdullah bin Umar gurunya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini adalah hadis yang biasa-biasa saja. Ini hanya sekedar contoh, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Misalnya, sebelum kita menceritakan tentang hadis ini, kita sebutkan, kalau ada di antara kita yang bersin, kemudian dia bersin, maka dia membaca Alhamdulillah. Tapi kalau ada orang yang bersin, dia mengucapkan Allahu Akbar, boleh atau tidak? Ada orang yang bersin, misalnya pun Allahu Akbar, apa hukumnya? Siapa yang tahu? Ada orang yang bersin, dia mengucapkan Allahu Akbar. Atau ada orang yang bersin, kemudian dia mengucapkan Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Apa hukumnya? Siapa kira-kira yang tahu? Apa nak? Betul tidak boleh ni? Karena tidak sesuai sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Membaca Alhamdulillah, betul. Yang lain, jangan sampai kita kalah sama anak kita ya. Baik, silakan. Kenapa? Hati-hati menjawab ya. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, kalau salah bilang salah. Karena ada orang yang tidak tahu, jangan bilang kita tahu, itu bahaya. Makanya silakan. Boleh atau tidak? Kita berikan kesempatan kepada. Boleh atau tidak? Pertanyaannya. Berarti tidak boleh kita berselawat kepada Nabi. Apa? Karena tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi kan itu zikir, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allahu Akbar. Kenapa? Dari mana datangnya mengada-ngada? Betul kita tahulah. Sekarang misalnya ada yang bersin, ini masih tanya jawab ya, agar kita tahu nanti pada ujungnya apa hasilnya. Misalnya kita mengucap Alhamdulillah, Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Gimana jawabannya? Baik, ikhwatul Islam, mungkin rata-rata jawabannya sama, yaitu ada yang mengatakan apa salahnya, ada yang mengatakan itu menyelisih sunnah. Nah, sekarang kita berikan contoh melalui hadis. Karena apabila kita berbeda, ini keputusannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sebagai standar dalam kehidupan agar kita tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam sunannya dari Nafi'. Jadi ada seorang yang bersin di samping Abdullah bin Umar. Maka dia pun mengatakan Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah.
Apa jawaban Abdullah bin Umar? Wa ana aqul alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Siapa yang tahu maknanya? Ada orang ini bersin ikhwatul Islam, maka dia pun mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalamu ala rasulillah, dan salam untuk Nabi SAW. Mana salahnya? Makanya Abdullah bin Umar mengatakan wa ana aqul, dan aku pun mengatakan alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, aku pun mengatakan alhamdulillah, dan salam untuk Nabi SAW. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu kepada orang ini. Jadi sebelum dia memberikan jawaban kepada orang ini, maka Abdullah bin Umar mengatakan apa yang dikatakan oleh orang tersebut agar dia tidak salah paham. Kemudian setelahnya baru Abdullah bin Umar mengatakan, tetapi Nabi SAW mengatakan, kalau kita bersin, maka ucapkanlah alhamdulillahi ala kulli hal. Apakah dikala kita bersin kemudian kita mengucapkan salam kepada Nabi, salah atau tidak? Apa jawabannya? Salah atau tidak? Baik, kenapa tidak? Abdullah bin Umar siapa? Abdullah bin Umar itu siapa kira-kira Pak? Abdullah bin Umar siapa? Anaknya? Anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dia juga termasuk orang yang alimnya atau ulamanya para sahabat. Abdullah bin Umar mengatakan tidak boleh. Abdullah bin Umar mengatakan tidak boleh. Kalau jawaban Bapak gimana? Boleh, kenapa? Berarti mana yang lebih bagus, Bapak atau Abdullah bin Umar? Tentu ke sana perginya. Tapi kenapa boleh? Tidak menjadi masalah, boleh. Iya, taib. Hakul muslim al muslim sittun. Taib, apa yang pertama? Dan di antara salah satunya idza atas, apabila dia bersin maka apabila dia mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan yarhamukallah. Pembahasannya bukan itu. Pembahasannya Bapak bersin, Bapak mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, bukan saya, tapi Bapak yang bersin. Apakah Bapak mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah pas atau tidak? Banyak riwayat yang mana? Tahir, riwayat yang mana? Tidak menjadi masalah. Itu kaidah umum. Iya, banyak riwayatnya. Pertanyaannya itu kaidah-kaidahnya. Kita langsung inti saja. Mana riwayatnya? Nanti cari di Google dulu Pak ya. Kalau dapat nanti datang ya. Tahir. Apa? Nggak usah di kitab, di hadis Nabi selesai. Tadi lisan kita ulang lagi. Ini kejadiannya. Coba kita ulang lagi agar kita paham. Agar kita paham. Nanti kita berikan contoh yang kedua. Dikala di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, saya juga mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Tapi Abdullah bin Umar mengatakan bukan karena bersin, agar dia tidak salah paham. Kalau mengucapkan alhamdulillah atau salam kepada Nabi atau selawat kepada Nabi tidak boleh. Boleh, silakan lakukan. Tapi ada momennya. Setiap ibadah, setiap zikir ada momennya. Momen dikala kita bersin, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Bagi mereka yang mendengarkan, yarhamukallah. Bagi mereka yang tadi bersin kembali menjawab, yahdikumullah. Tiba-tiba kita contohkan, permasalahannya sama. Ada orang yang bersin, dia mengatakan alhamdulillah. Kemudian kita jawab Allahu Akbar. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Apakah kita melarang mengucapkan Allahu Akbar? Tidak. Tapi momennya tidak pas. Itulah makna yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar. Jadi orang ini bersin, dia mengucapkan, sebenarnya kalau bersin kita mengucapkan alhamdulillah, selesai. Tapi dia tambah alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Masalahnya tambahan ini. Bukan bersinnya, bukan jawabannya, tapi tambahan kalimatnya. Karena di dalam bersin Nabi mengatakan hanya kalimat alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Sama saja misalnya dikala kita salat. Kita selalu mencontohkan dikala selesai salat, kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh atau tidak? Setelah kita salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kita langsung mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Berarti tidak boleh kita mengucapkan Allahu Akbar. Bukan. Tempatnya bukan di sini. Karena setelah salat tempatnya adalah Astaghfirullah. Paham atau tidak? Abdullah bin Umar, dia tidak melarang mengucapkan salam kepada Nabi, tapi momennya tidak pas zikirnya. Jelas Pak? Atau ditambah riwayat yang kedua?
Taib. Kita tambah riwayat yang kedua. Contoh saja. Tambah taib. Riwayat yang kedua, ini lebih jelas lagi. Dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dikeluarkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Siapa di antara kita di sini yang hafal doa ketika dia ingin tidur? Nah, siapa yang hafal? Sebentar, silakan. Allahumma amutu ahya. Betul nih. Itu doa yang singkat ya. Ada doa sebelum kita hendak tidur. Sebentar ya, Taib. Sama nak? Taib, yang lain, yang masyhur. Ada doa yang masyhur. Allahumma inni aslamtu. Siapa yang hafal? Silakan. Sudah tadi dijawab sama dia. Taib, sudah. Taib yang Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Siapa yang hafal? Tidak ada yang hafal nih. Atau tidak ada yang pernah tidur? Atau tidur tidak baca doa? Di antara dua kemungkinan. Mungkin kita lupa ya. Kita hafal tapi kita lupa. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Tahu apa sambungannya? Kalau tak tahu macam mana kita sampaikan hadis ini? Wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la malja illa ilaik. Amantu. Hafal? Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Apa lagi? Apa lagi terakhir? Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kita ulang lagi. Perhatikan kalimat doanya. Nanti cari sendiri di Google ya. Doa sebelum tidur, apa yang harus kita baca. Karena apabila ada orang yang membaca doa ini, kalau dia wafat di malam harinya, maka wafat dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa artinya? Berarti tidak ada dosanya, seperti anak kecil yang baru dilahirkan. Kalaupun dia dikembalikan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia seolah-olah kembali dihidupkan dengan kehidupan yang baru, membuka lembaran yang baru dalam kehidupannya. Penting sekali doa ini. Tapi intinya bukan masalah doanya, masalah kalimat doanya. Terakhir, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Apa kata sahabat yang tadi meriwayatkan hadis ini? Siapa nama sahabatnya? Baru saja kita kejap tadi kita sebutkan. Siapa nama sahabatnya? Barra bin Azib. Barra bin Azib nama sahabatnya. Tadi ada berapa orang yang tadi jawab ya? 1, 2, nanti datang terakhir ya. Taib, supaya kita masalahnya berkesinambungan. Taib, maka sahabat Barra bin Azib mengatakan, dia mengatakan, Nabi mengatakan, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Apa kata Barra bin Azib? Barra bin Azib mengatakan, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta. Di mana letak perbedaannya? Kita ulang lagi. Perhatikan baik-baik. Hari ini kita tidak boleh mengantuk dan tidur ya. Perhatikan baik-baik. Agar kita tahu sampai nanti bagaimana istilah yang kita sampaikan dalam beribadah kepada Allah. Doa terakhirnya, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Itu kata Nabi. Barra bin Azib mengatakan, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta. Di mana letak perbedaannya? Kalimat yang pertama atau kalimat yang kedua? Taib, kalimat yang pertama kita hapus supaya lebih mudah. Nabi mengatakan wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Barra bin Azib mengatakan wa bi rasulika alladhi arsalta. Di mana letak perbedaannya? Nabi mengatakan wa bi nabiyyika. Barra bin Azib mengatakan wa bi rasulika. Kalau menurut kita, apakah Barra bin Azib ini salah? Barra bin Azib, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dia salah atau betul? Siapa yang berani jawab, angkat tangan? Nabi mengatakan wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Barra bin Azib mengatakan wa bi rasulika alladhi arsalta. Kalimat yang diucapkan oleh Barra bin Azib betul atau salah?
Yang bilang salah sulit memberikan argumen. Yang bilang betul juga berbeda dari Nabi. Jadi serba-serbi jadinya ya. Baik, betul atau salah? Betul. Betul nih Pak, betul. Baik, sekarang pertanyaan jawab betul salah sudah selesai. Yang bertanggung jawab silahkan angkat tangan. Boleh kita bebas bilang betul, bilang salah, tidak menjadi masalah. Tapi tanggung jawabnya. Kenapa betul, kenapa salah? Yang betul apa alasannya, yang salah apa alasannya? Ada yang berani? Silakan, silakan. Apa dalilnya? Apa alasannya? Dalil itu alasan. Apa alasannya? Apa argumennya? Yang betul bilang betul, jawab betul. Apa alasannya? Yang bilang salah apa alasannya? Baik. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Nabi SAW mengatakan wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan wa bi rasulika alladhi arsalta. Kalau secara bahasa tidak ada bedanya, Nabi Rasul sama. Secara umum Nabi Rasul sama. Tapi Nabi menyalahkan. Tak boleh kamu bilang wa bi rasulika alladhi arsalta. Wajib kamu mengucapkan wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Siapa yang menyalahkan? Nabi yang menyalahkan dia. Artinya cuma satu kalimat saja Nabi salahkan dia. Padahal Nabi dan Rasul itu sama. Artinya secara umum itu sama. Tapi kenapa Nabi larang? Itu yang aku ucapkan dan itu yang aku ajarkan, jangan diganti dengan yang lain. Walaupun maknanya sama. Bisa dipahami? Itu contoh di dalam beribadah. Sedikit saja bedanya. InsyaAllah paham semuanya ya. Artinya ikhwatul Islam, kita kiaskan semuanya kepada ibadah-ibadah yang lain. Karena tujuan kita beribadah sama. Bagaimana supaya kita ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan syaratnya ada dua sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Yang pertama mereka yang menjaga keikhlasan, dan yang kedua mereka yang betul-betul mencontoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu secara perbuatan, secara lisan. Setiap kita beribadah, maka kita bertanggung jawab, bukan orang lain yang bertanggung jawab, kita yang bertanggung jawab. Kenapa kita melakukan seperti ini? Kalau kita tidak bisa, cari alasannya. Kalau kita tidak bisa mencari alasannya, tanya orang yang lebih tahu. Sudah ada kaedah di dalam agama ikhwatul Islam, karena kita ingin bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah bertanya kepada kita, kenapa kamu melakukan ini? Maka banyak jawaban kita. Ada di antara kita mengatakan, itu yang saya ketahui. Ada lagi di antara kita mengatakan, itu yang saya minta fatwa. Ada lagi mengatakan, aku sudah berusaha memaksimalkan, tapi aku tidak bisa melakukan kecuali yang ini ya Allah. Jadi kita bisa menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ibadah dua syaratnya. Yang pertama keikhlasan, yang kedua harus sesuai dengan apa yang disebutkan atau yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum tentunya. Dan kemarin di ikhwatul Islam kita telah memberikan contoh tentang ibadah, melaksanakan ibadah umrah, yang mana kemarin kita telah menjelaskan bagaimana tata cara umrah Nabi. Yang pertama adalah bagaimana kita ikhlas, dan itu sesuai dengan doa Nabi. Kemarin kita telah menyampaikan ketika Nabi berada di miqat, Nabi mengatakan sebuah doa yang menunjukkan keikhlasan kepada Allah. Siapa yang hafal doanya? Terutama yang hadir kemarin, siapa yang hafal doanya? Ketika Nabi di miqat ikhwatul Islam, maka Nabi SAW salat 2 rakaat di sana. Salat apa yang dilakukan oleh Nabi? Salat asar 2 rakaat. Kemudian setelahnya, di mana Nabi SAW? Nabi menaiki ontanya, atau kalau bahasa kita menaiki kendaraan. Kemudian Nabi pun mengucapkan labbaik Allahumma umratan wa hajjah. Karena Nabi digabungkan umrah dan hajinya, karena haji Nabi namanya haji qiran. Haji yang dilakukan oleh Nabi namanya adalah haji qiran. Kemudian setelah Nabi mengucapkan lafaz ini, maka Nabi mengatakan Allahumma hajjatan la riya'a fiha wa la sum'ah. Bagi kita yang umrah, kalau kita ubah juga tidak menjadi masalah. Allahumma umratan la riya'a fiha wa la sum'ah. Kapan kita ucapkan doa ini? Setelah kita mengucapkan lafaz yang tadi kita sebutkan, labbaik Allahumma umratan. Kemudian kita mengucapkan Allahumma umratan atau Allahumma hajjah, karena umrah ini juga disebut dengan haji. Jadi kalau kita mengatakan Allahumma hajjah lebih bagus, karena Ustaz kami kan umrah. Iya, umrah ini juga disebut dengan haji. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Wattafaqal ulama, dan para ulama mereka semuanya sepakat annal hajjal asghar, annal umrah hajjal asghar. Sesungguhnya umrah itu adalah haji, tapi hajinya namanya haji kecil, istilah yang biasa kita dengar. Kemudian Nabi mengatakan kalimat ini, Allahumma hajjatan la riya'a fiha wa la sum'ah. Siapa yang hafal doanya? Doa nanti dikala kita sampai di miqat. Siapa yang hafal?
Dikala Nabi berada di miqat, maka Nabi mengatakan Allahumma hajjatan. Dan itu semuanya bahasa kita. Allahumma ya Allah, hajjah, ibadah haji dan umrah ini, la riya'a fiha, tidak ada riya di dalamnya, wala sum'ah, tidak ada riya, tidak ada sum'ah di dalamnya. Semuanya hafal? Allahumma hajjatan la riya'a fiha wala sum'ah. Siapa yang hafal? Yang umurnya 50 tahun ke atas. Ada yang hafal? Ini cuma 4 kata saja. Silakan. Artinya, kami haji, kami umrah, tidak ada riya di dalamnya dan juga tidak ada sum'ah. Berapa umurnya? 51 atau 15? Baik. Tangan sini. Masya Allah, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nanti yang 2 tadi jawab mungkin datang juga ya. Silakan. Baik, kemudian ikhwatul Islam, setelah Nabi SAW mengucapkan ini, maka baru Nabi SAW mengucapkan talbiyah, dan talbiyah semuanya kita hafal. Namun ada poin penting yang ingin kami sampaikan ikhwatul Islam sebelum kita lanjutkan bagaimana tata cara umrah Nabi SAW. Di sini ada poin penting yang mungkin banyak di antara kita yang bertanya atau ada masalah di sana, yaitu bagaimana dengan wanita-wanita yang berhalangan ketika mereka ingin melaksanakan ibadah yang mulia ini. Konsepnya antara laki-laki dan perempuan itu hukumnya sama, sampai agama yang membedakan. Ibadah apapun yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Allah, antara laki-laki dan perempuan sama, sampai Allah yang membedakan. Dan yang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya 5. Yang 5 ini mana? Nanti kita cari sendiri. Artinya hukum asal ibadah laki-laki dan perempuan sama apapun hukum asalnya. Yang berbeda itu apa? Ketika Allah yang membedakan. Contoh, ini sekedar contoh ya, satu saja supaya kita tidak penasaran. Contohnya dalam masalah saksi. Saksi kalau laki-laki 1 orang cukup, kalau yang perempuan harus 2. Itu agama yang membedakan, baru kita bedakan. Berarti kalau tidak dibedakan agama, maka hukum asalnya sama. Begitu juga dengan miqat. Tidak boleh ada satupun kaum muslimin yang melewati miqat kalau ingin melaksanakan ibadah umrah. Ingat baik-baik kaedahnya. Tidak satupun kaum muslimin boleh melewati miqat dengan tujuan melakukan haji dan umrah, kecuali mereka harus berihram dari miqat tersebut. Bisa dipahami? Siapapun yang melewati miqat dengan tujuan melaksanakan ibadah ke sana, ke tanah haram, Baitullah Ka'bah al-Musyarrafah, kecuali mereka tidak boleh melewati miqat kecuali dengan mereka berniat dan memakai pakaian ihram. Laki perempuan sama. Begitu juga dengan perempuan, wanita-wanita yang berhalangan. Kalau mereka berhalangan, maka mereka tetap berniat sama dengan laki-laki, semuanya sama. Makanya kemarin itulah gunanya kita membahas, dikala kita sampai di miqat, apa hukumnya kita turun dari kendaraan, boleh atau tidak? Dikala kita sampai di miqat, apakah boleh bagi kita turun dari kendaraan atau tidak boleh? Atau bebas? Apa jawabannya? Apakah mesti bagi kita turun di miqat tersebut? Tidak mesti. Kalau ada di antara kita yang misalnya kita pakai bis, kemudian kita sampai di sana, tiba-tiba kita tidak turun, boleh atau tidak kita tidak turun dari bis? Boleh atau tidak? Sah tidak ibadahnya? Bebas. Ikhwatul Islam, tidak ada syaratnya harus turun. Syaratnya yang wajib itu, yang rukun niat sudah pasti. Yang wajib itu tidak boleh melewatinya kecuali dalam keadaan berihram. Tidak pernah dianjurkan harus turun di sini. Tidak. Tapi kalau ada di antara kita yang turun, ada di antara kita yang salat sunat, misalnya salat sunat rawatib, itu lain ceritanya. Tapi artinya boleh. Begitu juga dengan perempuan. Kalau ada di antara mereka yang berhalangan, mereka tetap memasang niat di sana dan mereka tetap mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Sampai di Mekah, mereka yang tidak boleh bagi perempuan itu ikhwatul Islam hanya tawaf dan sa'i saja. Makanya Nabi SAW dikala melakukan ibadah yang mulia ini, maka tiba-tiba Nabi SAW masuk ke dalam tenda ibunda Aisyah. Kemudian Aisyah sedang menangis. Apa kata Nabi SAW? Ahabasat mihi. Apakah kita ditahan olehnya? Olehnya itu apa maknanya? Apakah kamu tidak bisa beribadah karena datang bulan? Karena Aisyah menangis. Kenapa Aisyah menangis? Dia sedih. Orang beribadah dia tidak bisa. Maka Nabi mengatakan lakukan semuanya kecuali tawaf dan sa'i. Artinya tidak boleh kita melakukan yang demikian. Nah begitu juga dengan mereka yang berhalangan. Terutama dikala kita melaksanakan ibadah umrah, wanita yang haid tidak boleh melewati miqat kecuali sama hukumnya dengan kaum laki-laki.
Kalau ada di antara mereka yang pergi ke Mekah dengan tujuan ibadah, walaupun mereka datang bulan, kemudian tiba-tiba mereka tidak berniat, maka mereka dikhawatirkan kena denda dengannya. Karena miqat itu tidak boleh dilewati bagi tujuan yang beribadah. Bagi yang tidak ingin beribadah, tidak menjadi masalah. Misalnya kami ingin pergi ke Mekah dengan tujuan mengunjungi saudara yang ada di sana, dan kami tidak berniat umrah, maka bebas melewatinya, tidak menjadi masalah. Tapi apabila tujuan kita sudah ada, bahwa kita ingin umrah, walaupun kita pergi ke tempat yang lain, maka tidak boleh melewati miqat untuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan perempuan. Bagi perempuan yang datang bulan berhalangan, maka mereka tetap melakukan semuanya. Mereka tetap berniat, mereka tetap mengangkat berzikir, mereka tetap mengucapkan kalimat talbiyah sampai di Mekah, maka baru mereka bertahan di sana. Tidak boleh masuk ke dalam Ka'bah al-Musharrafah untuk tawaf. Kapan tawafnya? Baru nanti setelah mereka suci. Kalaupun mereka tidak suci dan jadwal pulang sudah dekat, misalnya jadwal pulang sebentar lagi, maka baru diizinkan bagi mereka karena keadaan tawaflah dalam keadaan apa saja. Artinya ikhwatul Islam, bagi mereka yang berhalangan, maka mereka tetap melewati miqat dalam keadaan memasang niat yang tadi kita sebutkan. Kemudian ikhwatul Islam, setelah kita berada di miqat, kita pun sampai di bis. Di bis itu kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kalimat ini ikhwatul Islam adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu artinya di mana kita memperbaharui keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mendengarkan kita mengucapkan ini kecuali menjadi saksi. Artinya kita ingin selama kita beribadah, banyak yang bersaksi kepada kita. Ya Allah, fulan bin fulan dia beribadah, fulan bin fulan dia beribadah. Makanya dianjurkan bagi kita perjalanannya tidak lama. Dulu Abdullah bin Umar, dia berasal dari Madinah, atau dia melaksanakan ibadah umrah dari Madinah ke Mekah. Sampai di Mekah hilang suaranya. Kenapa hilang suaranya? Karena dia selalu tidak pernah berhenti mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Dan perjalanan mereka 6 hari 6 malam. Mereka kuat. Kita 6 jam, 5 jam tidur, 1 jam makan. Kapan talbiyahnya? Talbiyah itu bukan hanya sampai di Mekah, setelah di Mekah 15 menit selesai, tidak. Sampai di Mekah kalau kita bisa. Kalau 3 jam masih lumayan. 3 jam tidur, 3 jam istirahat, 3 jam talbiyah masih lumayan. Tapi ini 5 jam tidurnya, 1 jam makannya. Mana talbiyahnya? 5 menit saja. Tidak mungkin demikian. Karena ini ibadah yang paling mulia. Artinya ibadah ini ibadah yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Sehingga nanti ikhwatul Islam, dikala kita berada di bis, diusahakan mengucapkan talbiyah. Tidak ada yang memutuskan kalimat talbiyah kita kecuali karena kita beristirahat. Itu saja. Dan istirahat pun ikhwatul Islam, kita harus ingat, kita di sini sebenarnya ada tujuan yang paling mulia. Kita di sini tujuannya adalah ingin sengaja berlelah berletih. Bukankah kita sengaja lelah dan letih ini kita beli? Tidak ada di antara kita yang gratis ke sini, kecuali beberapa orang saja. Artinya kita ke sini sengaja membeli lelah dan letih, sengaja kita penat beribadah di sini. Maka manfaatkan, maksimalkan ibadah tersebut, terutama ibadah yang mulia ini. Iya, hukumnya sunnah, tapi pahalanya luar biasa. Kemudian sampai di Mekah ikhwatul Islam, karena kalimat talbiyah, akhirnya jika kita melihat Ka'bah, lihat Ka'bah, masuk ke Ka'bah, habis mengucapkan talbiyah. Makanya sama dengan yang lain. Kalau ada orang yang tawaf, dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Siapa mengatakan boleh, katakan. Siapa mengatakan tidak, katakan. Siapa yang berani jawab? Boleh, kenapa boleh? Lapas tak salah, tapi Nabi kata tak boleh. Pertanyaannya, ketika kita tawaf nanti, di awal kita tawaf, kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, boleh atau tidak? Kenapa boleh? Perkataan itu salah. Terus boleh kita ucapkan? Masya Allah, silakan. Masya Allah, Masya Allah, silakan dia. Tapi salah jawabannya ya. Nabi kata tidak boleh. Nabi kata kita batas mengucapkan labbaik Allahumma labbaik sampai dikala kita melihat Ka'bah. Artinya kalau kita sudah tawaf, boleh tidak kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik? Bukan artinya salah, tapi tempatnya tidak pas. Karena kalimat talbiyah itu batasnya dari miqat sampai melihat Ka'bah. Kalau kita tawaf itu melihat Ka'bah atau tidak? Tidak melihat Ka'bah lagi, sudah berputar di sekeliling Ka'bah. Maka baca doa yang lain. Bisa dipahami? Paham atau tidak? Kalimat itu bukan salah, tidak salah, tapi tempatnya tidak pas. Kemudian di ikhwatul Islam, dikala kita tawaf atau dikala kita melihat Ka'bah, maka selesai.
selesai mengucapkan kalimat talbiyah. Kemudian sesampainya di sana, maka dianjurkan bagi kita untuk membuka, atau dikala kita start, maka dianjurkan bagi kita membuka lengan yang bagian kanan atau yang kita kenal dengan ittiba' dan ramal. Di dalam sejarah ittiba' ini ikhwatul Islam juga ada sejarah yang indah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ramal, berlari dari kecil, atau membuka lengan yang bagian kanan, itu ada kisahnya. Makanya Umar pernah bertanya, "Famalir ramal?" Apa gunanya kita ramal? Kenapa kita harus berlari-lari kecil? Apa manfaatnya? Karena itu dulu kisahnya. Kisah ramal ini ada kisahnya. Kisahnya apa? Besok kita sambung. Karena waktu kita tinggal 1 menit lagi ya. Tadi khotbah Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan juga karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, atau bahasa-bahasa yang kasar kami dalam memaparkan dan menyampaikannya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Semoga Allah ampunkan dosa orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah Mukarramah, semoga Allah menerima amal ibadahnya. Allah kabulkan doa-doanya. Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang kampung selesai waktunya di Makkah Madinah, semoga Allah mudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali berkumpul dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah memberikan rezeki kepada kita untuk selalu dan selalu bisa beribadah di tanah haram Makkah dan Madinah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله